Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihina. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin haddahu min siyamihil ju'u wal atas. Ya. Alhamdulillahirabbil kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bulan di mana Allah memberikan keberkahan, Allah membukakan pintu rahmatnya, Allah memberikan pintu ampunan yang begitu banyak, dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan Allah menurunkan satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Maka kita sebagai orang beriman tentunya harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan limpahan pahala yang nantinya akan Allah berikan pada orang-orang beriman. Maka tentunya kita sebagai orang beriman harus mempersiapkan bekal-bekal apa saja yang kita siapkan untuk menyambut untuk melaksanakan puasa Ramadan atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Bekal apa saja itu? Yang pertama adalah tentunya bekal ilmu. Karena ilmu, setiap urusan dunia ada ilmunya. Setiap ilmu agama atau akhirat ada ilmunya. Maka ada ilmu tentang sholat, ada ilmu tentang tauhid, ada ilmu tentang zakat, ada ilmu tentang mawaris atau warisan. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini, ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dari pahala, atau bisa terhindar dari hal-hal yang mengurangi pahala atau menghapus pahala, tentunya kita harus mengilmuinya itu. Maka al-ilmu qoblal qawli wal amali, ilmuilah segala hal sebelum kita mengatakan maupun mengamalkan. Ilmu merupakan dasar awal ketika kita ingin menyambut bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena jangan sampai ketika kita masuk di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu atau minim ilmu, puasa kita menjadi sia-sia, atau banyak dari pahala-pahala puasa itu berkurang karena amalan-amalan yang kita tidak ketahui. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan dalam hadisnya, rubba sha'imin qaddahu min siyamihi ju'u wal atas. Sungguh merugi orang-orang yang dia itu puasa, dia hanya mendapatkan puasanya kecuali dari hanya mendapatkan lapar dan dahaganya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau memberikan wanti-wanti, jangan sampai ketika kita ini puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sedangkan limpahan pahala di bulan Ramadan begitu besar sekali. Keberkahan di bulan Ramadan begitu banyak sekali. Maka mudah-mudahan dengan kita mengilmuinya, kita bisa mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan dan meraih keberkahan di bulan Ramadan, dan bisa terhindar dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa maupun mengurangi dari pahala puasa atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, bekal yang tentunya kita harus siapkan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, yaitu surat ke-24 ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an. Ya. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi awal kita ini agar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita siap. Bahwasanya setiap manusia itu, setiap anak Adam itu memiliki dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam hadisnya, qulu bani adama khata'u. Setiap diri anak Adam itu dia berbuat dosa. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah tawwabuna, yaitu orang-orang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah, atau dengan astagfirullahaladzim, atau kita mengucapkan syahidul istighfar, pemimpinnya permohonan ampun. Dengan taubat, maka kita akan merasa lemah diri kita ini, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa butuh ampunan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bekal untuk mempersiapkan Ramadan atau meraih keberkahan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih doa untuk dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan untuk bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, amalan-amalan maksiat yang Allah larang. Karena kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa melakukan amal ibadah atau amal soleh, semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita ini sholat hanya mungkin kurang lebihnya 5-10 menit atau mungkin 1/4 jam. Itu sederhana, tetapi kalau Allah tidak memudahkan, kita tidak bisa melakukan. Begitu pula kita mau menghatamkan Al-Quran, meskipun dalam sehari 1 juz yang kurang lebihnya itu 10 lembar, kalau Allah tidak mudahkan, itu berat rasanya. Makanya senantiasalah kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa diberikan kemudahan untuk ketaatan pada Allah SWT, dan diberikan kemudahan untuk bisa beramal soleh atau beramal kebaikan. Mungkin ini sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin.